Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sedikit curhat boleh ya Ustadz ya? Boleh, silakan. Saya sudah pernah berumah tangga 9 tahun. 4 tahun saya temani beliau sehat, 5 tahun saya temani beliau sakit. 4 tahun itu kan kita merantau. Kita asli Jakarta, kita merantau ke Malang gitu. Saya kebetulan dekat sekali sama papa gitu kan. Jadi ketika orang tua telepon, keadaan kita gimana di sana, pasti kita selalu jawabnya baik-baik aja. Padahal rumah tangga tidak baik-baik aja. KDRT sudah saya lalui, selingkuh sudah saya lalui. Yang saya mau tanyakan sedikit di sini, aib seperti apa gitu suami yang harus kita tutupi gitu loh Ustadz. Karena kan kebetulan saya pernah bertanya ya, kalau misalkan suami tukang mabuk kita tutup-tutupi, kita kena dosanya juga seperti itu. Jadi saya di sini dilema gitu, aib yang mana yang harus saya tutupi gitu. 9 tahun itu saya tutupi Ustadz, tidak tahu sama sekali orang tua. Kondisi anaknya gimana, nasib anaknya di sana gimana gitu. Pokoknya yang saya lihat kan anak-anak saya taunya bapaknya baik. Karena saya pengen cinta pertama anak-anak saya bapaknya sendiri. Tapi qadarullah ya, Allah memperlihatkan sendiri semuanya. Gitu loh. Jadi papa saya mergokin langsung sedang minum-minumnya itu. Jadi ya udah makanya saya lebih baik pilih berpisah, karena menurut saya sudah tidak ada bisa lagi yang dipertahankan. Gitu, saya mohon arahannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana itu Ustadz menanggapi aib? Sejauh mana kita harus menutupi aib pasangan kita? Dan bagaimana jika nanti ke depannya anak mengetahui aib tersebut dan efek terhadap anak tersebut seperti apa? Terima kasih Ustadz, silahkan. Iya Bunda. Mohon maaf ya, izin ya. Di antara adab yang paling penting bagi rumah tangga itu adalah saling menjaga kekurangan pasangan kita. Jangan mudah menceritakan aib pasangan kita kepada orang lain. Jangan. Bahkan kalau pasangan kita punya kekurangan, belajar untuk tidak mudah menceritakan kepada orang tuanya. Terus gimana AA? Kalau masih bisa dikomunikasikan secara terinternal, tertutup, lebih baik bicarakan internal. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari aib yang dibuka kepada publik. Kecuali, mohon izin, kecuali ya, satu di pengadilan. Diminta oleh hakim untuk mengutarakan keterangan. Boleh atau tidak? Boleh. 2, kecuali disampaikan dalam rangka menutup kemadorotan. Maksudnya jadi dakwah. Jadi kalau kita misalnya menyampaikan aib si A kepada orang layak, boleh selama itu jadi dakwah, tapi nggak boleh disebutin orangnya. Ya pengennya sih berubah ya, yang bersangkutan berubah setelah semua dibuka, karena biasanya juga nggak mungkin ini dibuka kalau tanpa izin Allah, betul nggak? Jadi pada akhirnya melihat bahwa kalau Allah sudah berkehendak, bagi Allah itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Buah kalau sudah busuk nggak usah dijatuhkan, pasti akan jatuh sendiri. Jaga hati, jaga diri. Mudah-mudahan Allah menjaga aib kita. Barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutup aibnya di hari kiamat. Amin, 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 Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada pertanyaan lagi dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, Mbak Paula, ibu-ibu. Ya.
Sebelumnya mohon maaf, saya perkenalkan diri, nama saya Ikomang. Jadi saya itu dari awal pernikahan itu kami tidak direstui awalnya. Tapi dari keluarga lelaki masih belum bisa menerima ya, terutama dari ibu kandungnya suami saya. Saya sebetulnya ingin mencari keberkahan itu dari ibu mertua saya. Gitu, tapi saya bingung, hati kecil saya kok begini gitu ya. Dalam arti, ya Allah, saya itu pengen seperti orang loh. Pengen dapat doa dari seorang ibu, apalagi ibu mertua saya. Saya tuh ingin saya dirangkul. Jadi pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan, ibadah saya, sholat saya yang saya cari selama ini gitu, itu hukumnya gimana ya? Diterima gak ya Pak Ustadz gitu, sama Allah gitu. Jadi saya merasa sendiri aja Pak Ustadz gitu. Atur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Pak Ustadz. Ya Bunda, ada 2 syarat ibadah diterima. Ada berapa? 2 syaratnya 2 I. 2 apa? I yang pertama ikhlas. Apa? I yang kedua ittiba. Apa? Ikhlas itu artinya melakukan semua ibadah kita karena siapa? Allah. Ittiba, melakukan ibadah kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bunda sayang, selama ibadah Bunda ikhlas, selama Bunda ittiba kepada apa yang Nabi contohkan, insya Allah Allah akan terima amal ibadah Bunda. Hanya mungkin persoalannya Bunda merasa bahwa ada nilai-nilai keberkahan yang mungkin beliau tidak dapatkan karena ibu mertua belum ridho dan ikhlas dengan beliau. Maka gimana sikapnya? Doakan ya Bunda ya, ibu mertua ya. Yang membolak-balikan hati siapa? Yang menggenggam hati siapa? Yang punya hati siapa? Bunda doakan orang tua kita, ibu mertua. Nanti boleh doanya begini. Ya Allah, ya Latif, sebutin namanya siapa ya. Ya Allah, ya Latif, sebutin namanya siapa, lembutkan hatinya ya Allah. Saya ingin seperti halnya yang saya lihat teman-teman saya tuh kayaknya sama ibu mertua tuh disayang gitu kan. Sedangkan mereka ibaratnya orang tuanya ada, mertuanya ada, tapi kok mereka bahagia aku lihat itu ya. Sedangkan aku sendiri yang sudah tidak punya orang tua, aku pengen ngerasain hal seperti itu kok nggak bisa gitu. Kenapa? Apa ya? Pengen seperti mereka aja gitu. Terkadang aku juga dosa nggak ya? Aku punya rasa cemburu sama ibu mertuaku sendiri. Pada saat suami aku terima telepon dari beliau, terus menemani dia sedang sakit gitu. Dosa nggak sih aku cemburu sama ibu mertuaku sendiri? Jadi saya pingin banget dirangkul, saya pingin banget nih. Jadi impian saya tuh, ayo sini Komang belajar sama mama. Ayo apa yang kamu nggak bisa. Ayo ayat apa yang kamu nggak bisa. Saya pengen seperti itu gitu.